اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Assalamualaikum kembali lagi bersama saya di channel Mahasiswa Cungkring. Kali ini kita akan membahas tentang apakah Candi Borobudur itu berhak untuk dikunjungi atau boleh untuk dikunjungi atau malah diharamkan. Secara mungkin ada beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya mendengar, bukan beberapa bulan yang lalu sih, tapi beritanya beberapa bulan yang lalu, tapi baru saya dengar hari ini, dimana ada sebagian ulama yang mengharamkan berwisata ke Candi Borobudur dengan alasan itu rumah ibadah orang Buddha gitu. Jadi mari kita bahas ini sampai ke akar-akarnya, bukan ke akar-akarnya tapi ke batang-batangnya, soalnya saya belum mengetahui bagaimana peribadatan umat Buddha itu seperti apa, dan apakah benar Candi Borobudur itu merupakan candi yang candi yang menjadi tempat peribadatan umat Buddha atau umat Buddhism. Maka dari itu ayo kita mulai. Di dalam Al-Quran sendiri, setahu saya, selama saya mempelajari Al-Quran, tidak pernah ada dalil eksplisit mengenai larangan ataupun mengenai diperbolehkannya umat Islam menuju rumah ibadah orang lain. Tidak ada dalil yang secara eksplisit menunjukkan bahwa umat Islam itu gak boleh ke gereja, umat Islam itu gak boleh ke bihara, umat Islam itu gak boleh ke candi dan lain sebagainya. Namun sebelum itu kita lihat dulu video di samping ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua, dan kita akan kritisi sedikit demi sedikit, kita kuliti sedikit demi sedikit argumentasi dari Bang Kevin ini. Ini beritanya nih. Headline-nya gini banget nih, Insya Allah. Ini pertama nggak jelas. Yang kedua, lihat komennya. Postingan tersebut sudah diketahui bahwa di sana ada pakar atau pemuka agama mengharamkan. Ingat, mengharamkan. Kita garis bawahi mengharamkannya. Sedangkan mengharamkan sendiri memiliki arti atau memiliki konteks yang sangat erat dengan umat Islam. Kenapa seperti itu? Karena bukan kebanyakan sih, tapi pelopor utama dari mengharamkan ini adalah umat Islam. Seperti itu. Jadi apakah ini merupakan ketidakjelasan berpikir atau ketidakjelasan Anda dalam berpikir gitu? Ketidakjelasan informasi atau ketidakjelasan Anda dalam menyerap informasi gitu, Bang Kevin? Apakah di sana kurang jelas? Di sana kan sudah ditunjukkan bahwa yang mengharamkan. Baik, mari kita ke argumentasi yang kedua gitu ya, dimana argumentasi yang kedua ini sangat menggelitik menurut saya pribadi gitu ya. Langsung aja kita ke argumentasi kedua. Ya. Tuh lihat tuh. Maksudnya kalau emang situ centang biru kan tanya dulu dong. Kan biasanya kan yang centang biru kaum open minded. Pertama, centang biru itu bukan bermaksud atau bukan dikhususkan untuk kaum open minded gitu. Apakah Kemenkes itu open minded terhadap semua kebijakan MUI? Kan enggak gitu. Buktinya AstraZeneca itu masih pakai babi gitu, dan dihalalkan oleh Kemenkes. Kenapa dihalalkan? Karena nggak ada jalan lain untuk para tenaga medis agar mereka lebih memiliki ketahanan tubuh gitu ya. Kita ambil konteksnya, ambil penganalogiannya di sana saja ya, biar agak mudah diserap gitu ya. Jadi sejak kapan centang biru itu menjadi parameter open mindednya seseorang gitu? Sejak kapan gitu? Mungkin Anda aja yang kurang mengetahui fungsi dari centang biru itu seperti apa. Centang biru itu bukan mungkin sih, tapi pastinya gitu ya, pastinya saya sudah mempelajari sosial media marketing juga. Apa ini itu centang biru itu hanya untuk menunjukkan identitas asli dari akun tersebut gitu. Pemilik akun tersebut itu adalah akun asli gitu. Gak ada campur tangannya dari seseorang yang udah open minded baru mereka dikasih centang biru. Gak ada campur tangannya seperti itu. Dan algoritmanya juga gak segitunya gitu, gak sejahat itu gitu.
dimana algoritma di IG itu harus nyesuaiin orang yang open minded atau mendikotomikan orang yang open minded dan orang yang close minded gitu dengan centang biru. Oh ini si orang ini open minded nih, bagus argumentasinya. Oh ini orangnya gak open minded nih, gak bagus argumentasinya. Kan logikanya gak gitu. Orang open minded bisa jadi argumentasinya salah. Orang yang close minded bisa jadi argumentasinya juga benar. Seperti itu. Karena kebenaran itu tidak dimiliki oleh satu pihak, tapi kebenaran itu dimiliki oleh berbagai macam pihak. Jadi dan centang biru itu fungsinya bukan untuk mendikotomikan atau bukan untuk menghususkan atau bukan untuk mencirikan sebuah identitas bahwa orang itu udah open minded gitu. Gimana sejarahnya, referensi Anda dari mana itu? Dan setahu saya gitu ya, ini entah pengetahuan saya tentang filsafat yang terlalu ini gitu ya, terlalu radikal atau gimana gitu ya, bahwa Islam itu bukan agama biner. Kalau gak salah ya benar, gak gitu. Islam itu agama yang warna-warni gitu, agama yang indah gitu. Gimana agama Islam itu kalau misalnya ada 5 hukum gitu ya, 5 hukum ini bisa menjadi bersatu. Contoh haram dan makruh bisa menjadi bersatu gitu. Gak haram, makruh, mubah, terus sunnah pasti sunnah, wajib pasti wajib. Gak seperti itu gitu. Agama Islam itu percampuran dari 5 hukum dasar, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan juga haram. Seperti itu. Jadi gak biner gitu agama Islam itu. Gak, kalau misalnya ada orang yang salah itu gak serta merta disalahkan gitu. Sebagai contoh gitu, pada zaman Sayyidina Umar gitu ya, pasti jamaah Ustaz Al-Khalid Basalamah itu, Ustaz Khalid Basalamah pasti sudah tahu ya. Pada zaman Sayyidina Umar itu, mereka itu ada orang yang mencuri, wanita yang mencuri kalau gak salah. Wanita yang mencuri itu mau dihakimi sama masyarakat Mekah waktu itu. Entah Mekah atau di Madinah, saya lupa lagi. Jadi setelah mau dihakimi, mereka pun memanggil khalifah, yaitu Umar. Umar pun bilang, apa alasan kamu mencuri? Alasan saya karena saya lapar, Pak. Nah, khalifah kalau misalnya gitu ya, panggil majikan kamu, suruh ke sini. Akhirnya yang dipotong tangan siapa? Majikannya yang dipotong tangan, bukan Umarnya, bukan pencurinya. Kenapa? Karena majikannya itu tidak tidak memberikan hak dan kewajiban dia kepada pembantunya, kepada budaknya, seperti itu. Dan pada masa itu mungkin budak belum dibebaskan sepenuhnya, perbudakan masih ada saja di mana saja. Namun konteks pencurian, konteks keadilan di sana sudah agak berkembang gitu ya, bahwa keadilan itu tidak biner gitu. Nah, kenapa kita kembali lagi ke masa lalu, di mana yang nggak benar dicap salah, yang nggak salah dicap benar gitu? Kan nggak gitu konsepnya, konsep berpikirnya nggak gitu. Bisa jadi orang yang benar itu mau salah, bisa jadi orang yang salah itu mau benar. Blended biasanya. Terus tanya aja dulu kenapa kok haram sih gitu. Tanya sama ahlinya gitu. Karena belum nanya, tahu udah goblok, udah marah-marah segala macam. Coba kamu tanya, aku mau kok jawab kenapa. Sebelum menjawab ini itu ya, sebelum menjawab pertanyaan agama terkait dengan dalil-dalil eksplisit dan juga dalil-dalil non eksplisit, abang lebih baik belajar logika dasar dulu. Menurut saya itu dulu yang harus abang pelajari. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu gak bisa diterjemahin atau gak bisa dimaknain hanya dengan pemahaman tekstual doang, hanya logika tekstual doang. Gak bisa seperti itu gitu. Pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu baru bisa dipahami secara kontekstual, itu pun baru 30% dari pemahamannya gitu. Yang harus kita kuasai itu adalah kontekstual, belum semantik, belum balaghah, dan belum sarofnya. Sorof itu terendah gitu. Dan mungkin ini pertanyaan bukan pernyataannya, tadi saya kecaletot gitu. Pertanyaan saya pribadi, referensi abang ini dari mana gitu? Bisa
sampai bisa menyimpulkan bahwa abang itu ahli gitu di bidang agama gitu. Padahal kan setahu saya gitu ya, dalam Al-Hikam gitu ya, orang yang merasa tawadu atau orang yang merasa dirinya itu tidak memiliki apa-apa, sebenarnya dia itu memiliki apa-apa, atau sebenarnya dia itu tidak tawadu gitu, tidak tidak tawadu, hanya saja dia ingin terlihat tawadu itu dalam Al-Hikam. Silahkan abang cek referensi saya, itu referensi yang sangat kuat. Kita ke argumentasi yang keempat. Yuk langsung mulai aja. Kenapa jalan-jalan ke Borobudur haram? Pertama, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kita masuk ke rumah ibadahnya orang lain. Nggak boleh, masuk aja nggak boleh, apalagi bikin kerusakan, ngebom segala macam, itu nggak boleh, haram dalam agama Islam. Tidak boleh mengganggu rumah ibadah orang lain. Bahkan dalam peperangan nggak boleh mengganggu atau merusak rumah ibadah tempat orang lain. Referensi abang Kevin ini merupakan referensi yang diambil dari Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah ini merupakan asas toleransi utama dari umat Islam. Sepanjang sejarah mungkin umat Islam jika mengambil ayat toleransinya atau mengambil dari toleransinya dari sini gitu ya, dari perjanjian antara Nabi Muhammad dan juga kaum-kaum non muslim di Madinah. Di antara banyaknya poin Piagam Madinah, setidaknya ada 2 yang membenarkan poin abang ini. Yang pertama itu umat Islam tidak boleh mengganggu umat lain gitu, terutama umat Yahudi dan Nasrani yang mayoritasnya berada di Madinah gitu ya, dan juga yang kedua, umat Islam tidak boleh mengintervensi atau tidak boleh menghancurkan rumah ibadah orang lain. Nah, poin yang saya ambil dalam pembahasan ini yang ingin saya kritisi di sini adalah apabila kita tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadah orang lain, apabila kita tidak boleh menghancurkan rumah ibadah orang lain, maaf saya koreksi gitu ya. Apabila kita tidak boleh masuk ke dalam, apabila kita tidak boleh menghancurkan rumah ibadah orang lain, maka di sana kita tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya. Kan itu sebuah logika yang lancur. Sedangkan di alinea berikutnya Rasulullah SAW memperbolehkan kita untuk menikah dengan orang non-muslim. Kita sebagai muslim diperbolehkan untuk menikah dengan non-muslim gitu. Jadi di sini itu konteksnya bukan masalah masuk rumah ibadah atau tidaknya, tapi masalah akidah gitu. Dimana akidah itu adalah konsekuensi dari keimanan. Apa itu akidah terendah? Akidah terendah itu merupakan akidah yang menjaga sesama gitu, menjaga toleransi sesama. Itu akidah terendah. Apa contohnya? Contohnya adalah menghargai jalanan. Contohnya adalah menghargai pejalan kaki. Dimana apabila ada ranting gitu ya, ranting pohon yang menghalangi jalan, maka jika ada orang yang memindahkan ranting itu ke tempat yang tidak ada jalan di sana, tidak ada aktivitas pejalan kaki di sana, maka dia sedang menegakkan keimanan di sana. Namun imannya itu sangat kecil gitu. Iman terkecil itu adalah iman yang memindahkan. Iman terkecil adalah iman yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi apakah umat Islam boleh masuk ke dalam rumah agama orang lain, rumah ibadah orang lain? Maka menurut saya pribadi dalam konteksnya itu diperbolehkan saja. Kenapa? Karena di sini yang tidak diperbolehkan itu adalah merusak akidahnya doang. Kenapa? Karena Nabi juga memperbolehkan kita untuk menikah dengan orang lain, dengan umat agama lain, asalkan kita tetap menjadi seorang muslim yang taat akan agama, yang taat akan perintah Allah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, apakah menghancurkan gereja itu, jika menghancurkan gereja atau menghancurkan rumah ibadah orang lain itu diharamkan, maka serta-merta mengharamkan umat Islam untuk memasuki rumah ibadah orang lain? Kan tidak seperti itu. Asalkan kitanya gitu ya, asalkan akidah kitanya tetap kuat, keimanan kitanya tetap kuat. Tapi ada tanda kutipnya gitu ya, ada garis bawahnya. Perlu digarisbawahi bahwa yang tidak diperbolehkan itu ketika kalau misalnya kita masuk ke dalam rumah ibadah orang lain, lalu kita menyembah sesembahan orang lain itu selain Allah gitu,
menyembah sesembahan orang lain itu yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti itu. Dan setahu saya pribadi, itu sepengetahuan saya pribadi, bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah doang yang mengharamkan menghancurkan rumah ibadah orang lain gitu. Wahabi juga mengharamkan, terus Syiah juga mengharamkan. Terus kalau misalnya kita lihat dari kitabnya gitu ya, Buddha juga mengharamkan gitu untuk menghancurkan rumah ibadah orang lain gitu. Apalagi Buddha gitu ya, yang sudah kita ketahui ajarannya itu lebih ke cinta kedamaian gitu ya. Ya seperti itulah, agama Buddha itu kan agama yang paling minim sekali ininya gitu. Menurut data yang saya baca, agama Buddha itu adalah agama yang paling minim sekali tingkat kekerasan terhadap atau tingkat diskriminasinya terhadap umat lain, seperti itu. Jadi referensi abang ini bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah doang, bukan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah doang, tapi dari akidah lain juga ada, dan itu semua berdasarkan dari sumber yang sama, yaitu referensinya dari Piagam Madinah itu sendiri. Baik, kita ke poin ke berapa ya ini, saya lupa lagi gitu. Lanjut aja gitu ya, kita ke poin-poin selanjutnya gitu. Kita ke poin selanjutnya yang akan kita kritisi. Tapi kan Candi Borobudur sekarang tempat wisata Bang Kevin. Pertanyaannya, masih aktif nggak dipakai buat ibadah? Jawabannya masih. Itu tempat ibadah orang Buddha kan, masih aktif kan? Ya berarti nggak bisa ke sana gitu. Dan sebenarnya Kata siapa abang? Nabi Muhammad juga gitu ya. Nabi Muhammad waktu beliau kembali lagi ke Mekah setelah hijrah ke Madinah, beliau pernah kembali ke Mekah untuk menghancurkan ribuan patung di dalam, ratusan patung di dalam Ka'bah gitu. Dan kalau misalnya Nabi Muhammad mengharamkan hal itu, seharusnya Nabi Muhammad menyuruh orang kafir saja yang bisa dibayar gitu untuk menghancurkan patung-patung itu, daripada beliau mengambil dosa. Kan Nabi Muhammad itu sangat berhati-hati ke dalam jurang dosa itu, ke dalam perbuatan maksiat itu sangat berhati-hati beliau tidak mau berbuat maksiat gitu. Kalau misalnya masuk ke dalam rumah ibadah orang lain itu diharamkan secara kontekstual, maka ya Nabi Muhammad gak bakalan ngelakuin penghancuran berhala seperti itu gitu, genosida berhala besar-besaran seperti itu gak mungkin gitu. Karena secara psikologinya Nabi Muhammad itu tidak pernah ingin melakukan dosa secara sengaja gitu, tidak pernah menginginkan tidak pernah menghendaki dirinya sendiri untuk melakukan dosa secara sengaja. Tidak pernah Nabi Muhammad melakukan dosa secara sengaja. Kalaupun Nabi Muhammad berdosa, Nabi Muhammad pernah melakukan dosa, ya Nabi Muhammad melakukannya secara tidak sengaja. Contoh, dalam Quran surah Abasa, Allah pernah menyindir Nabi Muhammad yang berlaku dosa kepada Abi Maktum. Apakah itu merupakan perbuatan dosa Nabi Muhammad? Iya, itu merupakan perbuatan Nabi Muhammad yang perbuatan dosa Nabi Muhammad yang langsung disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Abasa ayat 1 sampai ayat 5 kalau enggak salah. Silahkan baca referensinya, silahkan baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, tafsir Jalalain, semuanya sudah tertera jelas di sana. Nabi Muhammad juga pernah melakukan kesalahan. Jika misalnya masa Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan, itu sudah saya tunjukkan referensinya, silahkan baca. Itu merupakan satu dari mungkin ribuan kesalahan Nabi Muhammad. Dan mungkin jika saya bilang bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah orang biasa, hanyalah manusia biasa sama seperti kita yang tidak luput dari dosa, cuman dosanya hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman saja dosanya hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosanya tidak menumpuk seperti dosa-dosa kita. Kalaupun dia berbuat dosa, maka dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Mungkin gini dibacanya, haram gitu kali ya, baca haram gitu ya bacanya. Itu kan nggak boleh, haram nggak boleh, itu dalam agama. Logikanya gak gitu abang. Jadi gini nih, kalau misalnya
kalau misalnya kita mengharamkan sesuatu itu ya, mau itu mengharamkan dengan cara yang kasar ataupun dengan cara yang lembut, ya tetap aja kita mengharamkan sesuatu itu. Kalau misalnya kita melarang kepada anak kita dengan cara yang halus dan dengan cara ataupun dengan cara yang kasar, tetap aja anak itu akan merasa dirinya terbatasi, terhalangi oleh sebuah batasan dalam hidup kita, dalam hidup mereka gitu, bahwa batasan agama Islam itu segini loh gitu. Harusnya tidak seperti itu. Kalau misalnya melarang itu harus tirulah Nabi Muhammad gitu. Kalau misalnya mau melarang itu, laranglah dengan kebaikan, laranglah dengan akhlak, bukan laranglah dengan ucapan, karena kebanyakan ucapan yang diucapkan oleh manusia itu adalah ucapan yang menyakitkan pihak lain. Kalau misalnya saya bilang kepada orang Hindu bahwa sapi itu halal, otomatis orang Hindu itu akan membunuh saya gitu. Kalau misalnya orang Hindu itu adalah orang Hindu yang radikal gitu. Ataupun kalau misalnya saya memakan daging sapi di depan orang Hindu yang radikal gitu ya, katakanlah seperti itu, otomatis orang Hindu itu kalau misalnya mayoritas di sana orang Hindu, maka saya akan mati segera di sana gitu. Kenapa seperti itu? Karena di sana, karena orangnya itu radikal gitu. Kalau misalnya kita konteksnya itu dalam Hindu radikal gitu ya, kalau misalnya Hindunya itu radikal banget gitu, otomatis kita sebagai umat Islam terancam gitu. Bukan dari segi penyampaiannya, bukan dari segi penyampaiannya, tapi dari segi ininya, dari segi bagaimana cara kita menyikapi suatu fenomena sosial yang lazim dibicarakan, yang sangat lazim dibicarakan gitu. Contoh, apakah mengucapkan Natal itu haram? Menurut sebagian ulama itu tidak haram. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk toleransi kita kepada umat lain. Tapi menurut saya pribadi itu halal, itu haram gitu. Kenapa? Karena mengucapkan selamat Natal itu bukan toleransi, tapi selebrasi. Seperti itu. Kalau misalnya logikanya seperti itu gitu ya, apa jadinya kepada para pelawak gitu, apa jadinya kepada para penghina agama, penista agama yang menghina agama Islam dengan cara yang halus gitu. Agama Islam nggak benar gitu. Kalau misalnya seperti itu gitu ya, seperti itu dibenarkan gitu. Kalau misalnya cara seperti itu dibenarkan, itu bukan bentuk dari toleransi. Toleransi itu menghargai setiap perilaku keagamaan, setiap perilaku orang lain dalam kelompok-kelompoknya. Kalau misalnya saya berada di lingkungan Wahabi, maka saya menghargai mereka sebagai Wahabi, identitas mereka sebagai Wahabi. Kalau saya berada di lingkungan Nasrani, maka saya pun menghargai identitas mereka sebagai Nasrani tanpa membuka baju saya yang memiliki identitas Islam. Seperti itu agama kita kan bisa ngomongnya, bayangin, cuman dalam bayangan kalian tuh haram kayak gitu kali, jadinya dasar fanatik ya, begitulah. Tapi kalau kamu juga masih mau main ke sana, silahkan, nggak masalah. Kami menghukumi dari apa-apa yang kami tahu. Kalian nggak setuju, nggak apa-apa, silahkan. Hidup di dunia ini, kata guru kami Ustaz Khalid Basalamah, seperti di minimarket. Kamu boleh ambil apapun yang kamu mau. Syaratnya satu, lewat kasir. Bisa bayar nggak? Bisa tanggung jawab nggak sama konsekuensi perbuatan kamu tadi akhirat? Gitu aja kok sebenarnya. Gitu. Saya mengatakan bersama guru-guru kami nggak boleh. Ya udah, kami nggak usah main ke sana. Anda mengatakan boleh, silahkan, nggak masalah. Anda tetap saudara kami. Anda nggak kami kafir-kafirkan. Tenang aja. Oke? Mungkin dalam poin ini saya rangkum saja semua poinnya gitu ya, dari yang pertama sampai yang akhir, bahwasannya ya kita itu harus bertoleransi gitu. Intinya kita itu harus bertoleransi, dan batas dari toleransi itu adalah keimanan. Batas dari toleransi itu adalah keimanan dari kita sendiri. Kalau misalnya toleransi itu mengguncang iman kita, maka lebih baik hindari toleransi itu. Kenapa? Karena menghindari mudarat lebih baik daripada mengambil manfaat. Dan
Terkait dengan dalil-dalil dari Ustadz Hoid Basalamah, kebanyakan dalil dari Ustadz Hoid Basalamah itu hanya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah dan juga itu Sirah Nabawiyah gitu ya. Dan mungkin bisa ditanyakan langsung aja kepada Ustadz Hoid Basalamahnya, apakah dalam Sirah Nabawiyah itu ada konteks terkait dengan pernikahan umat Islam dan non Muslim seperti itu, apakah ada gitu ya terkait dengan pernikahan itu, dan apa hukumnya menurut Ustadz Hoid Basalamah itu sendiri. Kalau misalnya beliau menghalalkan, maka mungkin beliau mengambil Sirah Nabawiyah gitu, mengambil sejarah dari Sirah Nabawiyah tanpa kepentingan khusus dari kelompoknya. kalau gitu ya, kalaupun dia tidak menghalalkan atau mengharamkan, maka mungkin dia mengambil keuntungan dari kelompoknya atau mengambil kepentingan dari kelompoknya, yaitu setahu saya tolong koreksi saya jika saya salah. Setahu saya Ustadz Hoid Basalamah itu merupakan golongan Wahabi gitu. Kenapa seperti itu? Karena beliau menolak sekali terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ulama salaf, terutama ulama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan juga Imam Maliki. Beliau sangat menentang sekali ajaran-ajaran tersebut. Beliau hanya berfokus kepada kajian Al-Quran dan As-Sunnah dan juga Sirah Nabawiyah. Dan mungkin penutup dari video ini adalah ya, kita tidak boleh melegitimasi kebenaran itu hanya berada di pihak kita saja, karena surga itu terlalu luas untuk orang yang merasakan bahwa dirinya adalah pihak yang paling benar gitu. Surga itu terlalu luas kalau misalnya hanya dihuni oleh orang-orang yang paling benar, yang merasa paling benar saja. Mungkin itu saja quotes dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad عليه السلام